Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam segmen kesehatan di media Masjid Raya Agung Al-Akbar Kota Sorong. Semoga para pemirsa dan tentunya kita berharap kita semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh sendi kehidupan kita, terutama terkait dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para pengikutnya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau nantinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah masuk ke segmen yang ketiga di tentang kesehatan ini. Di episode kemarin kita membahas tentang berat badan ideal. Masih terkait dengan bagaimana pola hidup kita. Dan di sini kita mengangkat tema terkait puasa. Apakah puasa itu ibadah atau kesehatan atau keduanya? Saya ingin sampaikan di awal bahwa puasa adalah ibadah. Nanti kita akan bahas bahwa puasa itu yang kita lebih dahulukan sebagai seorang muslim adalah ibadah. Adapun manfaat puasa tersebut terutama dari kesehatannya, yaitu karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang memberikan kita faedah atau manfaat dari puasa tersebut. Dan saya ulang bahwa sejatinya seorang muslim terkait puasa ini adalah menjalankan ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita berbicara dulu terkait puasa dan kesehatan ya. Sudah banyak penelitian terkait puasa ini memberikan efek bagi kesehatan kita. Bahkan pernah peneliti di Jepang mengatakan bahwa dengan berpuasanya seorang atau dikatakan dengan melaparkan sel ya, kan karena kalau kita berpuasa itu kita tidak makan, tidak minum, akhirnya apa? Kadar glukosa darah kita rendah atau kadar gula darah kita rendah, kemudian sel menjadi kekurangan zat gula dan menimbulkan efek lapar sampai di titik selnya. Ternyata dengan memberikan efek lapar di jam-jam tertentu atau jumlah jam tertentu beberapa lama misalnya, itu akan menyebabkan tubuh, terutama sel-sel itu akan memakan sel-sel yang rusak, terutama yang terinfeksi oleh kuman, baik itu bakteri, baik itu virus. Biasanya disilakan dengan autofagi ya. Jadi sel-sel yang sehat memakan sel-sel yang mati ya, yang terinfeksi kuman, baik itu virus maupun bakteri. Jadi memang di penelitian beliau bahwa orang-orang sakit yang tidak ada kaitannya dengan atau tidak dipengaruhi atau tidak diperberat oleh puasanya itu, ketika dianjurkan untuk membatasi jumlah makanan atau jumlah kalori yang masuk ke mulutnya, ternyata peningkatan atau tingkat penyembuhannya itu jauh lebih cepat dan lebih baik. Berbeda dengan orang yang sambil sakit kemudian dipaksa untuk banyak makannya. Jadi ini menjadi pelajaran bahwa orang sakit memang dianjurkan untuk makan, tapi tidak kemudian karena dia sakit kemudian dia makan berlebih. Namun kebanyakan kita saat ini ya, ketika sakit, baik diri kita sakit maupun anak kita sakit, kita menawarkan gitu atau pengen makan yang enak-enak, bahkan cenderung banyak. Makan yang enak tidak ada masalah, tapi banyaknya ini yang kurang tepat.
Dan memang kecenderungan orang sakit itu ya biasanya terutama orang pada saat demam, sebahagian atau pada umumnya adalah ketika merasakan demam memang biasanya nafsu makannya juga berkurang. Baik. Dan yang efek kesehatan berikutnya terhadap puasa ini dengan kesehatan adalah di dalam puasa banyak kita diajarkan untuk menahan ya, baik itu menahan makan minum, menahan syahwat, baik syahwat terhadap lawan jenis maupun amarah. Dan ini ternyata banyak manfaat yang bisa kita dapatkan, terutama menahan amarah ini. Kita tidak mudah melampiaskan keamaran, bahkan kita dianjurkan ketika kita mungkin diganggu seseorang, dizolimi seseorang, kita dianjurkan untuk bersabar dan mengatakan bahwa saya sedang berpuasa. Nah, hal ini bisa melatih mental kita, bisa melatih kesabaran kita, dan akhirnya ujung-ujungnya adalah membiasakan diri kita untuk tidak mudah terprovokasi, tidak mudah emosi, tidak mudah marah. Jika kita bayangkan ya, baik kita ataupun orang lain sedang marah, coba bayangkan ya, suaranya keras, matanya melotot, jantungnya berdegup kencang, kata-kata yang terlontar dari mulutnya biasanya tidak terkontrol. Bahkan bukan hanya kata-katanya saja, bisa jadi gerakannya baik itu tangan maupun kaki pun tidak terkontrol. Nah, di dalam berpuasa kita diminta jangankan untuk sampai memukul atau menendang atau bahkan menzalimi orang dalam kata hal membunuh ya. Ketika kita berpuasa kita diminta untuk menahan amarah. Nah, orang yang tadinya tidak berpuasa kemudian mudah marah, namun dia berpuasa, dia menjalankan adab-adab puasa termasuk menahan amarah, ini akan melatih dia untuk tidak mudah terprovokasi, tidak mudah marah. Akhirnya apa? Seperti yang tadi kita bayangkan ketika orang marah, matanya melotot, jantungnya berdegup kencang. Akhirnya ketika dia tadinya coba menahan amarah, jantungnya menjadi tenang, pikirannya menjadi tenang, kata-kata yang terlontar dari mulutnya juga baik, kata-kata pilihan misalnya. Apalagi gerakan-gerakan tangannya maupun gerakan kakinya pun tetap terkontrol. Nah, ketika ini menjadi kebiasaan, menjadi pola hidup kita, insya Allah orang akan lebih tenang hidupnya, lebih damai tidurnya ya, lebih nyenyak tidurnya. Karena itu tadi emosinya, syahwat untuk marahnya dia bisa kontrol. Karena tidak semua orang, bahkan saya bisa katakan ini adalah anugerah tersendiri bagi siapa saja yang Allah anugerahkan kemudahan untuk menahan amarah. Bahkan dalam sebuah hadis, janganlah kamu marah maka bagimu syurga. Karena memang amarah ini tidak mudah untuk kita kendalikan, dan sangat terbantu kita bisa mengendalikan untuk tidak amarah, tidak marah, tidak gampang terprovokasi ketika kita dalam kondisi berpuasa. Nah, selanjutnya efek kesehatan ya bagi orang-orang yang sering menjalankan puasa. Ternyata dengan sering menjalankan puasa, keterkaitan dengan episode kemarin ya, episode kedua, bahwa kita bisa membatasi jumlah kalori yang masuk. Nah, misal nih, kita berpuasa, terutama kita yang di Indonesia, berpuasa dari sahur hingga kita berbuka. Kurang lebih sekitar ya 12-14 jam. Peluang atau potensi kita makan hanya pada saat sahur dan pada saat berbuka. Belum lagi orang-orang yang malas untuk bangun sahur ya. Insya Allah para pemirsa tidak ada yang malas untuk bangun sahur, karena merupakan juga sunnah Rasulullah terkait puasa dengan sahurnya. Orang kalau tidak sahur berarti kesempatan makannya hanya pada saat berbuka hingga dia tidur. Ini membatasi waktu untuk jumlah makanan yang masuk ke dalam mulutnya. Ya, saya belum pernah melihat ada orang setelah buka kemudian makan terus sampai tidur. Pasti ada waktu istirahatnya, ada jedanya. Nah, berarti peluang untuk memasukkan makanan, minuman yang sama dengan memasukkan kalori ke dalam tubuh kita,
itu sangat terbatas. Akhirnya apa? Ketika kalori yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu jumlahnya terbatas atau tidak banyak atau tidak lebih, lari kembali ke berat badan ideal. Insya Allah kita akan mencapai berat badan ideal dengan mudah. Gitu. Jadi inilah efek puasa dengan kesehatan. Nah, sebagai seorang Muslim, ya, apapun manfaat dari kesehatan tersebut, seperti yang saya bilang di awal bahwa itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita syariat. Ternyata begitu banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari syariat tersebut. Nah, yang dan kita bahas ini adalah puasa, dan sebenarnya masih begitu banyak lagi dengan kaitan puasa dengan kesehatan. Termasuk sebenarnya ada beberapa yang melakukan penelitian bahwa dengan puasa kulit orang itu lebih cerah, ya, lebih wajahnya lebih segar. Ya tadi sebenarnya terkait dengan amarah tersebut, ya. Ketika dia tidak mudah marah, kan biasa kalau orang marah tuh mengkerutkan dahi dan lain sebagainya, bawaannya stres, dia bawaannya tenang, bawaannya senyum, jadi wajahnya lebih segar dilihat. Bahkan kalau kita lihat ular pun, ya, yang sepengetahuan saya, ketika dia ingin mengganti kulitnya, itu dia berpuasa dulu, baru kulit yang kusamnya atau kulit yang lamanya itu terganti dengan kulit yang baru yang lebih cerah, tentunya yang lebih indah dilihat. Jadi memang manfaat puasa itu, ya, insya Allah, ya, banyak sekali, apalagi dalam dunia kesehatan. Hanya saya ingatkan bahwa jangan memaksakan suatu dalil, ya, baik itu Quran maupun Sunnah, bahwa ada dalil yang mengatakan puasalah kamu maka kamu akan jadi sehat. Sepengetahuan saya tidak ada dalil seperti itu, walaupun maknanya benar, ya. Maknanya bahwa memang dengan puasa terbukti mendatangkan banyak manfaat, terutama dari segi kesehatan. Nah, dari segi syariatnya tentunya kita semua sudah memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya apa? Bahwa Allah mewajibkan, ya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, ya. Ini kata pertama, wajib. Sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi poin pertama adalah wajib. Dan ini terkait puasa Ramadan. Jadi ketika nanti masuk puasa Ramadan, saya yakin sebagian besar umat Islam akan berpuasa. Walaupun kita sudah mengetahui efek bahwa puasa itu mendatangkan kebaikan berupa kesehatan, mohon luruskan niat kita bahwa puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan adalah puasa yang Allah wajibkan dan masuk dalam rukun Islam. Jadi luruskan niat kita. Saya berpuasa ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala, karena kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena menjalankan perintah adalah salah satu dari ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang kedua, misalnya puasa sunnah, entah itu puasa Nabi Daud, puasa Senin Kamis, tetap kita dahulukan bahwa kita menjalankan puasa karena mencontohi Rasulullah SAW, karena itu merupakan sunnah beliau, bahwa beliau senantiasa berpuasa di hari Senin dan Kamis. Bahkan ketika ditanya, karena di Senin dan Kamis tersebut adalah amalan-amalan diangkat untuk dilaporkan, dan Rasulullah merasa senang ketika amalan-amalannya dilaporkan itu beliau dalam kondisi berpuasa. Jadi baik itu puasa Ramadan, puasa sunnah, kita sejatinya seorang muslim berniat bahwa saya menjalankan puasa ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah untuk mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun efek kesehatannya, efek manfaat kecantikannya, efek manfaat dari ketenangan hatinya, ketentraman jiwanya adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Untuk itu saya mewasiatkan kepada diri saya pribadi maupun para pemirsa, ya, yang sudah mungkin ada di antara kita yang coba menjalankan pola puasa dengan berharap
berat badannya atau berharap kebaikan kesehatan dari puasanya tersebut, untuk senantiasa meluruskan niat kita. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya semua itu tergantung niatnya. Ketika kita niat karena hanya kesehatan tok, ya Allah bisa jadi hanya berikan kesehatan saja, tidak mendapatkan pahala kebaikan di dalamnya. Namun kalau kita meniatkan untuk ibadah, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dan pahala akhiratnya, dan tentunya dipastikan juga kita akan mendapatkan kebaikan dunia berupa kesehatan. Karena dengan kesehatan juga bisa menjadi perkara yang baik kalau dengan kesehatan tersebut kita mudah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sedikit terkait dengan puasa dan kesehatan. Sebelum kita tutup, kita menjawab beberapa pertanyaan dari pemirsa media Masjid Raya Agung Al Akbar Kota Sorong ya. Insyaallah kemarin ada beberapa pertanyaan yang masuk yang subhanallah menurut saya cukup berat pertanyaannya ya, dan insyaallah saya akan menjawab sesuai kemampuan saya. Namun ketika saya tidak mampu menjawabnya, saya akan berusaha untuk mencoba mencari tahu jawabannya, tentunya berdasarkan keilmuan saya sebagai seorang dokter. Oke, kita membacakannya ya. Yang pertama itu, pertanyaan yang pertama ya. Assalamualaikum. Dokter, izin, bagaimana mengatur pola makan bagi ibu menyusui tapi tetap berat badan ideal, sedangkan ibu menyusui ini selalu lapar? Terima kasih dokter. Baik, untuk ibu inisial AI ya yang bertanya ini, ya alhamdulillah, pertanyaan Masya Allah bagus sekali. Ingin saya sampaikan bahwa ada ibu menyusui ya, berarti itu harus banyak bersyukur, karena tidak semua wanita Allah takdirkan bisa menikah, dan tidak semua wanita yang Allah takdirkan menikah bisa punya anak, dan tidak semua wanita yang bisa punya anak Allah takdirkan bisa menyusui. Karena ada beberapa wanita yang walaupun sudah melahirkan namun ada kendala, baik itu kendala dari fisiknya maupun kendala penyakit tertentu yang akhirnya dia tidak bisa menyusui anaknya. Jadi pesan pertama saya adalah bagi mereka yang Allah takdirkan punya anak dan bisa menyusui, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana mengatur pola makan bagi menyusui? Prinsipnya tetap sama, mengatur jumlah kalori yang dimakan. Nah, bagi ibu menyusui yang paling penting saat ini adalah harus mengetahui bahwa apa yang dia makan itu akan dilanjutkan ke anaknya, ke bayinya lewat ASI tersebut. Ini menandakan bahwa harus sangat memperhatikan kualitas makanan yang dimakan. Sebenarnya walaupun kita tidak menyusui juga pun tetap menjaga, tapi ini lebih menjadi fokus bagi ibu yang menyusui, karena apa yang dia makan akan diberikan ke anaknya lewat ASI-nya. Berarti nutrisi yang dia makan sangat mempengaruhi kualitas ASI. ASI itu komponen utamanya air. Jadi seorang ibu menyusui harus banyak mengkonsumsi air. Tidak perlu takut, tidak ada orang dengan banyak minum air kemudian menjadi overweight, berat badan berlebih, karena air itu tidak punya kalori, tapi menjadi komponen penting dalam ASI. Dia memiliki persentase pertama dalam komposisi ASI. Jadi seorang ibu menyusui wajib banyak minum, terutama pagi sampai sore hari. Kalau malam bolehlah sedikit dikurangi agar tidak mengganggu tidur sang ibu yang menyusui tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, komponen tertinggi yang di ASI adalah protein. Jadi ibu tersebut sebaiknya banyak makan makanan yang tinggi protein. Bisa didapat dari kacang-kacangan maupun produknya seperti tempe, kemudian tahu, kemudian juga bisa dari ikan, telur, kepiting, udang, cumi, dan banyak lagi produk-produk protein lainnya yang sangat dianjurkan untuk dimakan ya dalam jumlah yang tinggi ketika sedang menyusui. Nah, suatu kebahagiaan bagi ibu yang menyusui yang sering lapar, apalagi memang hobinya makan ya. Kalori yang digunakan itu banyak juga yang dipindahkan ke anaknya melalui nutrisi makan tersebut. Jadi
bagaimana caranya biar bisa tetap berat badannya ideal padahal dia sering lapar, ya silakan makan, tapi jaga kualitas makannya dan jaga jumlah yang dimakan, alias jumlah kalori yang dimakan. Karena prinsipnya sama seperti yang kemarin, baik itu menyusui maupun tidak menyusui, prinsipnya adalah makan untuk menghilangkan lapar agar jumlah yang dimakan tidak berlebih. Dan yang paling penting adalah komposisi dari apa yang dimakan tersebut. Semoga bisa dipahami ya Ibu AI yang mengajukan pertanyaan ini. Yang kedua, izin bertanya, tanpa olahraga hanya melakukan pekerjaan rumah bisakah membakar kalori? Bisa. Seperti yang kita sudah sampaikan di segmen sebelumnya bahwa yang menyebabkan kalori itu terpakai itu tidak hanya berolahraga ya, tapi bekerja, kemudian bahkan berpikir. Kemudian di orang tidur pun ada kalori yang digunakan, terjadi metabolisme. Nah, hanya saja di dalam dunia kesehatan saat ini sangat dianjurkan untuk melakukan olahraga minimal 30 menit sehari 5 kali dalam seminggu. Saya ulang, 30 menit sehari 5 kali dalam seminggu. Nah, bisakah orang membakar kalori tanpa olahraga? Bisa, tapi tidak maksimal. Kenapa? Dengan berolahraganya seorang, apalagi olahraga yang dilakukan adalah olahraga yang disenanginya, olahraga yang menjadi hobinya, banyak efek yang dia bisa timbulkan. Pertama, aliran darah yang bagus, yang kemudian kesenangan jiwanya karena melakukan hal-hal yang dia senangi, dan yang ketiga, dengan aliran darah yang bagus ya, bisa menjaga kualitas kesehatan dari organ-organ tubuhnya, terutama terkait jantung, dan bisa menghindari dari penimbunan kadar gula dalam darah. Akhirnya bisa menyehatkan jantung dan bisa mencegah orang dari penyakit diabetes. Jadi jawabannya itu bisa, tapi tidak maksimal. Makanya kita tetap menganjurkan olahraga 30 menit setiap hari minimal 5 kali dalam sepekan. Pertanyaan dari AY, mohon dijawab katanya. Yang pertama, kalori yang dibutuhkan untuk diet berapa, Dok? Gimana cara menghitungnya? Ya, tiap orang kebutuhan kalorinya berbeda-beda, tapi secara umum memang di range antara 1.500 sampai 2.000 kilokalori. Cara menghitungnya cukup mudah ya. Untuk wanita biasanya 25 kilokalori per kilogram berat badan. Contoh, misalnya berat badannya 50, berarti kebutuhan kalorinya sekitar 1.250 per hari yang dibagi dalam makanannya. Ya kalau dia 3 kali makan ya berarti dibagi 3. Misalnya kalau 12.000 berarti sekitar makan itu 400 kilokalori per kali makan. Ya. Kemudian bagaimana cara menghitung kalori dalam makanannya? Memang agak repot ya. Di zaman sekarang tuh sudah ada tabel-tabel makanan ya. Saya pun tidak menghafalnya sampai sedetailnya. Tapi yang rata-rata itu misalnya nasi yang biasa kita makan seporsi kurang lebih 250 mg itu 250 gram biasanya itu mengandung sekitar 400 sampai 450 kilokalori. Bayangkan kalau kebutuhannya hanya sekitar 1.200 atau 1.300. Nasi tok saja itu sudah mengandung 400 sampai 450 kilokalori. Kalau nasinya seperti yang kita makan seperti biasa. Belum lagi kita tambah yang lain, belum lagi tambah ngemil. Tentunya ini yang menyebabkan bisa kalori kita berlebih dalam makanan. Nah, praktisnya seperti yang sudah saya sampaikan bahwa saya yakin kita semua akan repot kalau kita ketika makan ukur dulu pasti repot. Waktunya juga banyak terbuang. Prinsipnya sederhananya adalah boleh makan, yang penting kualitas makanan dijaga dan jumlah makanan itu dijaga, terutama karbohidrat baik itu dari nasi, jagung dan sejenisnya itu jumlahnya dibatasi. Yang tadinya seporsi ya kalau dia sepiring kita ngambil 1/4 dari jumlah yang kita makan. Kalau sederhananya cukup makan untuk menghilangkan lapar saja. Jangan sering makan sampai kekenyangan setiap kali makannya. Kemudian semakin berumur, pertanyaan kedua, semakin berumur kenapa susah sekali menurunkan berat badan? Ya sebenarnya tidak juga, ini tergantung orang ya. Walaupun mungkin kebanyakan yang terjadi adalah semakin berumur kemudian berat badannya susah untuk dikendalikan. Ya semakin peningkatan usia, kemampuan tubuh manusia juga semakin terbatas. Sebenarnya juga
kemampuan makan harusnya terbatas juga gitu. Tapi kalau kemampuan makannya atau nafsu makannya dituruti, kemudian ingin terus makan, sedangkan makin bertambah usia keterbatasan makin nampak, makin jelas, terutama keterbatasan fisik ya, tentunya akan menyebabkan seorang itu makannya bisa tetap sama, tapi kemudian aktivitas fisik berkurang karena pengaruh usia. Akhirnya apa? Ya tadi, kalori yang masuk jumlahnya sama, sedangkan kalori yang terbuang justru berkurang. Karena apa? Karena aktivitas fisik yang berkurang. Makanya kalaupun ternyata di usia lanjut keterbatasan fisik berkurang, ya, keterbatasan fisik maksudnya bertambah dan akhirnya aktivitas fisik berkurang, berarti jumlah kalorinya harus dikurangi supaya tidak menjadi timbunan kalori dan akhirnya menyebabkan berat badan kita bertambah. Nah, pertanyaan ketiga dari beliau, ODA dengan terapi ARV. ODA itu saya sampaikan kepada pemirsa ya, ODA itu adalah orang dengan HIV/AIDS. ARV ini adalah pengobatan pasien dengan HIV/AIDS ya. Di sini dia katakan bahwa pertanyaannya adalah ODA dengan terapi ARV rutin, aktivitasnya juga tinggi, makannya juga normal, tapi berat badannya semakin naik. Ya, sedikit ilmu yang saya pahami terkait obat ARV ya. Memang beberapa pasien yang kita berikan ARV merasa berat badannya itu naik. Kembali bahwa yang menaikkan berat badan adalah itu kalori. Walaupun dia makan obat rutin namun dia tidak teruti makannya, insya Allah tidak akan bertambah berat badannya. Walaupun ada beberapa obat ya yang sifatnya itu menahan air sehingga dia bertambah berat badan, tapi bukan pertambahan berat badan yang sehat. Justru pertambahan berat badan yang bisa membahayakan dirinya. Kalau untuk ARV insya Allah ketika dia tetap menjaga kualitas atau jumlah kalori yang dimakan, maka tidak akan bertambah secara berlebih atau berat badannya tetap ideal. Jadi untuk pertanyaan ketiga ini, alhamdulillah saya sudah pernah menjalani terapinya kepada pasien-pasien kami ya. Karena saya di puskesmas, alhamdulillah beberapa bisa kita kontrol untuk tidak bertambah berat badannya. Walaupun beberapa juga tetap bertambah berat badannya, katanya enak makan setelah minum obat ARV. Baik. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu RN ya. Dok bertanya, sudah diet tapi tidak olahraga, bisakah turun BB? Bisa, seperti yang tadi pertanyaannya mirip ya. Bisa menurunkan berat badan dengan catatan membatasi jumlah kalori yang masuk ke badannya, ke mulutnya. Tapi itu tadi tidak maksimal untuk mencapai berat badan ideal, karena dengan olahraga tersebut berat badan ideal yang kita capai itu lebih mudah dan tentunya jauh lebih sehat ketimbang orang-orang yang hanya menjaga berat badan idealnya lewat asupan kalori yang dikurangi. Pertanyaan berikutnya dari Pak AF. Dok, kenapa setiap saya diet saya malah diare padahal makanan yang saya konsumsi makanan sehat? Baik, sayangnya dia tidak menjabarkan ya makanan sehat yang beliau makan ini seperti apa. Nah, diarenya seseorang itu terutama terkait diet biasanya sih pada makanan-makanan yang tinggi protein yang memang ternyata orang tersebut intoleransi protein, maksudnya tidak cocok dengan protein tersebut. Saya pun ada susu tertentu ya, susu formula tertentu yang ketika saya minum saya diare. Jadi memang ada beberapa orang yang bahasa itunya tidak cocok, kalau bahasa medisnya mungkin intoleransi. Jadi ada orang-orang yang coba makan tinggi protein ya, rendah karbohidrat, namun ternyata protein itu nggak cocok, makanya dia bisa diare. Jadi saran saya untuk Bapak AF, coba perhatikan apa yang dimakan ya. Kalau dia tinggi protein, bisa jadi protein itu tidak cocok bagi Pak AF. Baik, pertanyaan terakhir ya. Seberapa efektif, Masya Allah ini pertanyaan yang cukup berat menurut saya, seberapa efektif operasi pengecilan lambung dalam menurunkan berat badan? Nah, secara umum kami di dunia kesehatan ya memberikan terapi, berusaha semaksimal mungkin tidak melakukan operasi intervensi ya, artinya melakukan pembedahan. Kalau bisa dilakukan tanpa tindakan pembedahan, dilakukan hanya dengan pemberian obat minum, itu kita lebih mengutamakannya ya. Namun kalau tidak ada jalan lain, misalnya terutama terkait diet ini, seorang pasien yang kegemukan, kita berusaha sudah menjaga
asupan kalori dan lain sebagainya, namun ternyata tidak maksimal, ada memang jalan lain, yaitu dengan operasi pengecilan lambung. Kalau tidak salah namanya bariatrik ya. Ini ada 4 jenis bentuk operasinya, hanya saya tidak bisa secara detail menyebarkan. Pada prinsipnya adalah membuat volume lambung itu lebih kecil, akhirnya ujung-ujungnya adalah membuat perasaan kenyang itu lebih mudah didapat. Maksudnya makan sedikit sudah terasa kenyang, akhirnya jumlah asupan makanannya pun menjadi sangat kurang karena baru makan sedikit sudah kenyang, Dan selain itu juga dia membatasi ya, tujuan operasi ini membatasi jumlah, selain kalori yang masuk berarti membatasi jumlah kalori yang diserap. Karena ada operasi, salah satu jenis operasi lambung ini yang lambungnya sudah diikat, kemudian dari lambungnya itu langsung dibuatkan jalan pintas ke usus kecil. Jadi banyak jalan yang dia lewati sehingga penyerapan nutrisinya itu berkurang. Namun biasanya dipantau ketat oleh dokternya, jangan sampai justru malah kekurangan zat gizi. Berapa efektif? Sangat efektif ya. Saya baca bahwa 90% pasien yang dioperasi ini sangat efektif untuk menurunkan berat badan. Namun sekali lagi saya bilang tadi, tetap kami sebagai dokter lebih mengutamakan terapi yang tidak mengintervensi, terutama intervensi tindakan pembedahan. Namun jika memang ternyata sudah dicoba tanpa intervensi tindakan pembedahan tidak berhasil, ini menjadi jalan pilihan, namun tetap mempunyai efek resiko, efek samping ya, seperti misalnya perdarahan, kekurangan gizi karena terbatasnya jumlah zat-zat nutrisi yang diserap, dan bahkan bisa jadi kurusnya itu atau penurunan berat badan itu terjadi secara ekstrim yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan pada pasien-pasien yang mengalami atau yang dilakukan operasi pengecilan lambung. Baik, semoga pertanyaan ya yang saya jawab ini bisa dipahami oleh yang bertanya. Saya mohon maaf jika ada kekeliruan. Intinya adalah kita sebagai seorang muslim, kita melakukan hal-hal itu, hal-hal yang terkait dengan kesehatan, kita memperbaiki niat kita ya, terutama terkait puasa ini, bahwa apa yang saya niatkan ini gunanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah dan menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kesehatan yang saya peroleh, yang saya usahakan, itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengajukan pertanyaan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk dibagi ya, dibagi, di subscribe juga channel kami agar bisa menjadi ya, kita berharap menjadi pahala jariah bagi kita semua, dan bisa mudah-mudahan ada para donatur yang menyimaknya bisa membantu pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong ini yang sekarang sedang dalam proses pembangunan. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong.